yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Itu ayat berapa? 11. Lahu mu'akabiratun min baini. Betul? Surat Al-Araf. Surat Al-Araf. Dibaca lagi. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Artinya, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. andung yang salah. Quran surat Arad diawali dengan lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min qalbihi yahfazunahu. Artinya gini, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Ya, itu di Arad juga. Cuman salah ayat. Ya. Dari depan dan belakangnya. Sudah nafikan aja dulu, dengarkan dulu. Mereka menjaganya atas perintah Allah kan? Yakin? Kita ada yang jaga, ya. Jadi nggak boleh apa tuh maksudnya? Tadi kan disebut. Jangan rasa terpuruk. Jangan menyerah karena kita ada yang menjaga, gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, itu kelemahan kita. Kita diberi hak bebas, ya, ikhtiari secara benar, ya, betul kan? Kalau sudah ikhtiar, antum tidak clear, maka kalau ikhlas itu menganggap takdir, maka malaikat yang masuk, duduklah. Ini harus disampaikan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya mereka sendiri. Jadi hak kita dulu. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Ya, gitu kan? Jadi pengertian ini sudah jelas. Ya, jangan merubah langsung kita ikhtiar memaksakan diri di luar konteks syariat. Waduh, nggak ada duit, udah pakai riba aja, tuntas, betul nggak? Maka itu menjadi masalah, tidak akan masuk yang tadi. Kira-kira paham nggak? Maknanya harus begitu, dengan terus menjalani hidup di jalan Allah, yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kan pedoman kita ke sana, konsekuensi kita harus ke sana. Ia akan menjanjikan kamu tempat terindah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, tentu dengan berbeda dalam pemaknaan secara batin. Begitulah orang yang bersifat arif billah. Karena itu Allah berfirman, An-Nahl 97, baca 97. Berarti ada amalan. Nah, man amilan sholihan Man
amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pertanyaannya gini, tafsirnya ya tersambung dengan pengertian tadi. Tuntutan beriman itu tidak terkait dengan rangsangan, ibarat, syarat, dan simbol. Kira-kira duduk nggak? Coba simpulkan kesimpulan itu, Ustaz. Pengertian ayat tadi tidak terkait beriman itu dengan begini. Kalau terkait dengan tadi isyarat ibarat tadi, dia beriman karena dia susah, baru beriman gitu. Nggak masuk ke sini. Duduk nggak? Ayo duduk kan nih maksudnya nih. Itu maknanya. Nah, jadi sudah berbeda kita memaknai Quran itu. Kuatannya. Jangan syariat ke syariat aja ya. Udah duduk Pak Uji ya, udah duduk. Kita pahami tutup kaji. Peradaban akan maju apabila memiliki 4 unsur. Peradaban itu bisa secara individu, bisa secara umum, mujma, bisa secara negara, betul kan? Yaitu 1, pengen maju nggak nih? Peradaban diri, peradaban umat, peradaban yang lain. An-nizam asyasi. 1. Kedua, al-mawarid al-iktisadiyah. Baru 2. Ketiga, al-qiyam al-akhlaki. Terakhir keempat, al-wihdah. Artinya wihdah itu berjamaah, bersatu atau ukhuwah. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Kalau peradaban kita ingin maju ya, ini udah mujmal ya. Kalau ke individu bisa juga an-nizam asyasi. Hal bohong deh. Bohong apabila ada yang mengatakan Islam tidak memiliki sistem politik. Kalau pengen maju harus pakai hak siasah politik. Nah, diajarin politik. Betul kan? Antum kalau pribadi harus berpolitik, tapi secara syariat, secara makrifat. Duduk ya. Pak Al harus berpolitik kan? Gitu. Tapi secara syariat tidak jolim. Jangan sampai pengertian politiknya kapitalis. Kan itu. Kedua, al-ahkam as-sultaniyah. Maaf, itu penjelasannya ya, bukan kedua. Ada al-ahkam, uraiannya ya, dari pengertian an-nizam asyasi. Ya, kita harus 1, al-ahkam as-sultaniyah. Mengajarkan bagaimana memerintah memimpin dalam Islam. Harus ada ilmunya. Itu salah satu pecahan dari berpolitik. Ya. Duduk ya. Contoh gini deh. Pancasila adalah bentuk kerendahan hati, bro. Kalau dalam konteks Islam. Pernyataannya begitu. Yang disebut apa? Kalimatun syawa'un. Betul nggak? Karena Islam mempunyai an-nizam asyasiyah. Ya. Nah, seumpama demokrasi
bukan sistem yang salah sekarang. Ada yang mengkaji ini. Siapa ya? Ustadz Amin Rais. Sebut aja namanya. Ya. Pernah mengaji ini dalam. Bahkan sampai kemana-mana dia. Demokrasi bukan sistem yang salah, tapi orang yang melaksanakannya yang bermasalah. Tuh. Al-Mawarid Al-Iqtisadiyah. Jadi ikhtilaf itu dulu lahir dari peradaban yang maju. Karena ada kemajuan dan adanya perbedaan keilmuan. Jadi peradaban akan baik kalau warisan pengelolaan keilmuannya dan ekonominya dilakukan dengan hasanah, baik. Itu siasah politik. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua tadi terkait dengan demokrasi. Demokrasi itu al-mawarid al-istiqodiyah. Tadi udah dijabarkan ya. Yang ketiga sekarang al-qiyam al-akhlaki. Kita sedang krisis apa sekarang sih? Kata orang keren, krisis kita nilai Islamic moral, akhlak dan etika. Jadi bisa disebut nggak bangsa kita ini sedang kehilangan akhlak? Nah, kok ini agak tinggi itu membumikan dari pengertian arif. Nah, karenanya majelis taklim, majelis zikir, pondok pesantren, benteng terakhir di akhirul zaman untuk menegakkan qiyam akhlak. Bentengnya di sini. Peradaban harus dibangun berdasarkan qiyam akhlak kan? Nah, keempat, persatuan, wihdah. Bahasa mudahnya di Islam namanya berjamaah. Ada 3 aliran dalam Islam yang tidak mungkin bisa bersatu, pahami itu. Dalam kondisi sekarang, kira-kira apa? Aliran rasionalis. Bahasa dulunya apa? Mu'tazilah. Rasional. Tidak mungkin bersatu dengan aliran tekstualis. Nggak mungkin. Bahasa dulunya nasyun. Nggak mungkin tuh. Yang ketiga, aliran tengah, intuisi. Itu yang disebut irfaniyun. Arifun. Yang ketiga, nggak mungkin bersatu. Jadi di sini irfaniyun pun masih belum bisa bersatu. Jadi ada satu kaji, nggak selesai-selesai nih. Arifillah masih ada yang lebih tinggi lagi. Itu perjalanan dari waliullah. Namun ada satu hal yang mempertemukan ketiga tadi. Disebut muqlisina lahuddin. Itu yang dikaji nanti ya. Syukur-syukur umur sampai. Spiritualnya gimana? Muqlisin lahuddin itu gimana? Yaitu kira-kira apa bahasa mudahnya? Itu kaji ini nanti dikejar sama Ustaz ini dulu putus, sebelum putus itu. Tinggi itu, yaitu keikhlasan untuk menyatukan dan menolong agama Allah. Ya, gimana sih menyatukan menolong agama Allah itu? Ya kalau udah apa, muqlisina lahuddin. Ditolong agama Allah, nggak ngerti muqlisina lahuddin. Wah kacau nih orang nih. Itu sebabnya sifat bijak. Ada yang mengartikan bijak adalah bisa memahami perbedaan dan persamaan, betul kan? Nah, kesini pemahaman intinya. Kita paham mana beda, mana persamaan. Ini udah wawasan tapi bisa kita amalkan. Dalam kehidupan kodrat zamannya sekarang ini, akhirul zaman, itu yang disebut orang arifun. Kalau kita tahu ini beda, ini sama. Itu yang disebut arifun.
Jadi menilai tentang nilai kebaikan dalam persepsi norma-norma kemanusiaan, biasa disebut bijak, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Duduk nggak? Kalau perempuan akidahnya, syariatnya tempatkan di tempatnya. Jangan disamakan dengan kita. Ya, hati-hati Pak. Haknya sama. Ini kurang bijak kita memahami konteks begitu. Ada nasihat yang mesti Andung sampaikan dan kontekstual bersifat kekinian tentang menjadi arif dan menjadi bijaksana ya dalam sipulan tutup kaji. Ini sebenarnya Andung nukil dari ulama keren ya, tapi jangan Andung sebutkan, ulamanya takut ria. Ya, gini. Kearifan adalah timbul dari kelembutan pemikiran dalam mencerna dan menghayati pengetahuan serta pengalaman. Duduk, satu. Sedangkan kebijaksanaan, beda nih. Tadi arif, ulang. Kearifan itu adalah timbul dari kelembutan pemikiran. Tidak ego, kelembutan, lembut. Dalam mencerna, menghayati pengetahuan tentang pengalaman hidupnya, itu disebut arif. Sedangkan kebijaksanaan itu muncul dari keluhuran budi, adab. Bijaksana itu muncul dari keluhuran budi, adab, dalam menentukan sikap yang didasari kearifan tadi. Duduk nggak tuh? Itu perbedaannya. Jadi istilah agama yang arif disebut dengan al-hakim. Al-hakim. Kata al-hakim dalam bahasa Arab namanya berasal dari hakama. Betul kan? Dan bermetaforosis dalam bahasa Indonesia dengan sebutan hakim pengadilan. Hukum. Jadi hukum. Jadi jika kita sering mendengar kata hikmah, dari itu juga. Asal katanya juga hakama. Di mana semua kata yang terdiri dari huruf ha, kaf, mim, berkisar maknanya pada artinya itu semua mengartikannya. Ini bukan simbol, bukan isyarat. Kalau ha, kaf, mim sifatnya menghalangi. Duduk Kak. Hakim menghalangi. Betul kan? Hikmah menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi antum jangan terjerumus. Tuh. Jadi yang menghalangi sifat kata itu adalah ha, kaf, mim. Berapa huruf di Quran? Bayangin, sifatnya harus tahu. Maknanya menghalangi. Seperti hukum fungsinya apa? Menghalangi terjadi penganiayaan. Betul kan? Yang bagi hewan dinamai, kalau hewan, kan makhluk juga, hakama. Nggak boleh ada ulama nyebut menghalangi itu hakama, itu untuk hewan. Lucu. Karena ia menghalangi hewan mengarah ke arah yang tidak diinginkan. Instingnya diatur, itu hakama. Manusia nggak bisa begitu. Jadi hikmah adalah sesuatu yang bila digunakan, diindahkan namanya, maka ia menghalangi terjadinya mudorot atau kesulitan dalam hidup kita, atau bisa mendatangkan maslahat dan kemudahan. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Besok kita kaji lagi mukhlisina lahudin. Tapi masuk dulu bab 2. Kapan selesai dong kajinya? Enggak, mubeng dulu kita. Muter dulu begitu kaji. Ini mungkin ke atas kok mungkin hilang jemaah. Ya mabuk lagi dimainin dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.